inisiatif, marilah kita membentuk forum yang bertujuan untuk menyelamatkan honorer yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Bahkan di sini Bapak Bupati, Bapak Sekda, rekan-rekan perjuangan di dalam ini mengabdi juga sudah terlalu lama. Ada yang dari 20 tahun, ada yang 15 tahun. Mungkin saya sebagai ketua aliansi honorer R2 di sini sebagai perpanjang tangan rekan-rekan seperjuangan. Tak banyak harapan saya dan mewakili rekan-rekan di sini, kami meminta database yang terdata dalam database BKN yang berada di pusat, meminta bagaimana tindak lanjuti rekan-rekan seperjuangan ini, Bapak Bupati, Bapak Sekda. Mungkin di sini kami mempunyai tuntutan, meskipun regulasi dari pusat sampai saat ini belum ada, belum dituangkan ke daerah. Kami ingin kepastian rekan-rekan ini kapan akan dilegalitaskan, baik itu NIP dan SK-nya seperti apa, karena memang benar dialihkan menjadi paruh waktu. Tapi sampai saat ini kan regulasi dan turunan dari Menpan RB maupun dari Mendagri BKN belum ada regulasinya. Jadi kami berharap kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda yang hadir di tengah-tengah kami ini, bagaimana tindak lanjutnya ke depan kami ini, Pak. Jadi kami ini bukan memaksa Bapak Bupati, Bapak Sekda, tapi kami mengadu kepada orang tua kami. Karena kami ini bagian dari birokrasi, pelayan publik juga dari nakes, guru, dan teknis. Harapan kami tidak banyak. Yang kami lakukan sudah audiensi bersama Bapak PLH Sekda waktu itu pada tanggal 30 Januari. Di sini dihadiri oleh Ketua DPR, Ketua Komisi 1, Wakil Komisi 1, dari perwakilan dari BKSDM serta Inspektorat. Mereka hadir di tengah-tengah kami. Yang harus kami harapkan dari bapak-bapak wakil rakyat kita, baik itu legislatif maupun eksekutif, jawaban kami kemana akan dibawa perjuangan kami selama ini. Namun pada saat audiensi itu kami tidak mendengarkan jawaban apa-apa dan regulasi kedepannya mau kemana. Di sini mungkin singkat cerita kami memberi jawaban dari terhambat dengan anggaran daerah. Kami tidak tahu anggaran itu dari mana, karena kami bukan bidang, kami hanya bekerja dan pelayan publik perpanjang pemerintahan. Mungkin kami tidak puas hasil dari audiensi di daerah, kami berjuang kembali ke Jakarta pada saat itu. Di situ kami sudah komunikasi dengan Pak Kiai Mursid yang mewakili DPD RI yang mewakili Riau. Kami diskusi di sana. Mereka Bapak tersebut menjelaskan kami akan perjuangkan. Dan tidak puas juga kami menjumpai Bu Siti Aisyah mewakili bidang hukum dan HAM di Komisi 14. Beliau tetap memperjuangkan. Nah, jadi harapan kami berjuang di pusat memang perjuangan itu penuh ke daerah, Bapak Bupati dan Pak Sekda. Karena belanja APB P3K ini dibebankan kepada daerah. Kami mohon maaf betul, kami tidak tahu pengkajian anggaran, kami bukan bidang itu. Tapi kami ingin jawaban dari Bapak-Bapak, Pak Sekda dan Pak Bupati, tindak lanjutnya. Apakah nanti dibantu dengan APBD yaitu dari anggaran khusus atau dari UMR? Karena kami belum ada kejelasan. Mungkin regulasinya atau dari pusat yang rata-rata yang kami pelajari sampai saat ini kebijakan itu dari daerah mengusulkan ke pusat, kekuatan itu dari daerah masalah P3K ini, Pak.
Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ketua Aliansi. Nama sedikit izin Pak Bupati, Pak Seda, Bu Asisten, sama Pak BKD. Ini kami semalam tidak mengikuti lagi kegiatan teman-teman yang Aliansi Nasional yang bergerak di Istana dan Menpan RB. Hasil notulennya ini sudah kami diserahkan ke kami. Bahwasanya ini ada beberapa poin, Pak. Banyak sekali poinnya ini. Izin Bupati kami bacakan. Tanggapan Deputi Kantor Staf Presiden. Pertama, Kantor Staf Presiden sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Menteri Pan RB dan BKN mengenai penyelesaian honorer R2 dan R3 yang full. Kebijakannya berupa Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kedua, kebijakan teknis di BKN mengenai pengisian DRH belum selesai karena ada pembahasan internal. Yang ketiga, mengenai tuntutan agar P3K penuh waktu dibiayai dari APBN. Kantor Staf Presiden akan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat dihitung kebutuhan fiskal, ruang fiskal sehingga dapat dialokasikan di dana alokasi umum atau DAU. Yang keempat, Kantor Staf Presiden akan mengusulkan ke Kemendagri agar dibuat kebijakan penataan non-ASN menjadi P3K penuh waktu. Yang berikutnya akan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Seterusnya, Kantor Staf Presiden akan melakukan analisa terkait kebijakan penganggaran P3K penuh waktu untuk mencari titik keseimbangan mana yang bisa disupport pemerintah pusat dan mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Terakhir, Kantor Staf Presiden akan segera menyusun memo kebijakan terkait dengan langkah penataan non-ASN se-Indonesia. Nah, begitu Pak. Tapi keputusannya